Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam kegiatan publikasi Objin Surabaya, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi yang bekerja sama dengan POGI dan IDI. Siang hari ini saya akan mewakili Dr. Dimas dan Dr. Ecita karena beliau sedang berhalangan untuk membuka kegiatan. Sebagai pengingat kembali bahwa kegiatan ini adalah kegiatan 2 mingguan yang akan membahas publikasi, terutama dari staf obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Erlangga. Untuk saat ini telah datang guru-guru saya, yaitu Dr. Primandono dan Dr. Pungki. Untuk siang hari ini kita akan membahas publikasi dari Divisi Onkologi, publikasi oleh Dr. Primandono dengan judul Kallikrein 6 as a Predictor of Ovarian Malignancy. Ya, sebuah topik yang menarik dan semoga bisa menjadi eh, tambahan ilmu untuk aplikasi kita dalam praktik sehari-hari. Sebelumnya, saya ucapkan mohon maaf untuk hari ini karena Dr. Brahmana sedang berhalangan untuk membuka kegiatan karena beliau sedang memimpin kegiatan rapat. Jadi tanpa menunggu lama lagi, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Pungki sebagai moderator untuk melanjutkan kegiatan. Monggo untuk Dr. Pungki kami persilahkan. Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Masih seperti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan saya Dr. Bimandono Prabowo dan teman-teman senior-senior sekalian yang yang bersedia hadir di acara ilmiah ini. Jadi ini acara ilmiah yang sangat bagus di mana kita kan juga tidak selain di sela-sela kesibukan kita sebagai pelayanan medis, kita juga mesti menyempatkan update ilmu. Ini sebenarnya dalam rangka update ilmu dari penelitian-penelitian yang dikerjakan oleh rekan-rekan dan senior-senior kita ya. Ini sangat bagus dan harapannya bisa digunakan uh, untuk praktek sehari-hari ya. Jadi ini Dr. Primandono ini kemarin juga concernnya sangat tinggi di CA ovarium. Ada beberapa penelitian di CA ovarium. Mungkin salah satu dari rangkaian penelitiannya yang dikerjakan tahun 2019 ya Dr. Primandono ya. Sudah cukup lama. Iya, iya. Jadi mungkin silakan Dr. Primandono. Ini CA ovarium ini sebenarnya CA ovarium tidak banyak-banyak amat, tapi tumor ovarium ini seperti kita ketahui cukup banyak ya. Dan sebenarnya pertanyaan kuncinya itu kan satu ya, ini curiga ganas apa enggak ya? Ada banyak marker yang diperiksa, ada banyak kriteria USG segala macam. Nah, ini mungkin dengan Kallikrein ini kita bisa mendapatkan suatu alternatif diagnostik yang bisa digunakan untuk menentukan. Karena seperti kita ketahui bahwa kanker ovarium ini kalau sudah kita harus melakukan diagnosa screening yang cukup bagus karena kalau misalnya kita melakukan operasi yang suboptimal di si ovarium ini, maka sudah ada studi yang mendapatkan hasil bahwa angka mortalitas dan morbiditasnya sangat tinggi. Jadi sangat penting buat panjenengan sekalian sebagai SPOG umum ya, sebagai terutama untuk menapiskan ya, screening mana yang curiga ganas, mana yang tidak. Jadi kita berusaha bahwa dalam kondisi ideal pasien yang curiga ganas atau dengan kemungkinan besar kanker dioperasi di center onkologi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk keselamatan kita semua ya. Mungkin silakan Dr. Primandono ada waktu 20 menit ya untuk presentasi. Setelah itu harapan kita akan ada diskusi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Tio, Dr. Pungki atas undangannya hari ini. Yang saya hormati senior-senior, sejawat, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin share screen. Ya, jadi untuk siang ini memang kami dari Divisi Onkologi ingin membagi pengalaman penelitian Kallikrein 6 dengan CA125, di mana waktu tahun 2011 kita sudah mengenal kombinasi CA125 dan HE4 ya, Dokter Pungki ya. Dan di situ dari kombinasi itu ketemu suatu rumus yang kita sebut Roma dan cukup membantu, di mana akan meningkatkan kemungkinan prediksi bahwa tumor ovarium ini adalah ganas atau tidak. Jadi
Dari abstrak jurnal kami 2019, saat itu tujuannya adalah membandingkan Kalikrin 6 dengan CA125 sebagai prediktor untuk keganasan kanker ovarium, di mana Kalikrin 6 dan CA125 ini akan kami eh, ambil dari serum darah pasien, kemudian kita periksakan kuantitatif menggunakan ELISA, dan tumornya akan kita periksakan suatu patologi anatomi. Metodenya adalah desain cross-seksional dengan 60 pasien tumor ovarium di Rumah Sakit Dr. Sutomo dengan CA125 menggunakan ELISA dan Kalikrin 6 menggunakan kit reagen ELISA dari Ensulife Science. Hasilnya dari 60 pasien itu 30 pasien jinak, 50%, 30 pasien ganas, di mana yang ganas adalah 26 kanker ovarium stadium 1 sekitar 34%, dan 4 pasien kanker ovarium stadium 2 6%. Jadi memang kita sengaja memilih pasien yang stadium awal untuk dibandingkan dengan yang jinak, karena kalau sudah stadium lanjut, stadium 3 4, sudah CA125-nya akan sangat tinggi, jadi kurang bermanfaat. Kemudian hasilnya adalah seperti kita ingat bahwa sensitivitas, spesifitas, positif predictive value, dan negatif predictive value. Jadi untuk refreshing bahwa nilai prediksi positif adalah suatu proporsi pasien yang hasil pemeriksaannya benar-benar positif dan pasien ini benar-benar menderita sakit. Jadi misalnya kalau ada nilai prediktif positif 95%, berarti artinya dari pemeriksaan metode dinyatakan positif, maka kemungkinan benar-benar menderita penyakit tersebut sekitar 95%. Jadi kalau dalam hari ini kita lihat suatu positif predictive value-nya dari KLK6 bisa mencapai 100%, berarti artinya pasien yang kanker ovarium dengan Kalikrin lebih dari nilai ambang cut-off, dan dibandingkan CR125 yang hasilnya 51,2. Nah, apa perbedaan dari nilai prediktif positif dan sensitivitas? Jadi meskipun saat ini sensitivitas dan spesifisitas masih dianggap suatu ciri stabil dari suatu tes tertentu, tapi nilai prediktif positif dan nilai prediktif negatif itu tergantung dengan probabilitas dari prates. Jadi yaitu probabilitas adanya penyakit sebelum tes diagnosis yang ditentukan oleh faktor-faktor resiko awal seperti prevalensi penyakit. Nah, kalau bagaimana dengan nilai prediksi negatif? Jadi nilai prediksi negatif adalah suatu proporsi kasus yang memberikan hasil negatif padahal pasiennya sehat. Jadi ini adalah suatu rasio subjek yang benar-benar didiagnosa negatif terhadap semua subjek yang hasil tesnya negatif, termasuk pasien yang salah didiagnosa sebagai sehat. Jadi kalau misalnya negatif predik nilai negatif nilai prediksi negatifnya sebesar 99%, berarti artinya semakin tinggi nilai prediksi negatif, berarti semakin berguna tes tersebut untuk memprediksi bahwa orang tersebut memang benar-benar tidak dalam kondisi tersebut. Yang perlu kita ingat juga bahwa sensitivitas adalah suatu kemampuan tes untuk menunjukkan individu mana yang menderita sakit dari seluruh populasi yang benar-benar sakit, dan spesifisitas adalah kemampuan tes untuk menunjukkan individu mana yang tidak menderita sakit dari mereka yang benar-benar tidak sakit. Jadi memang spesifisitas ini menunjukkan kemampuan dari suatu pemeriksaan untuk menyatakan negatif orang yang tidak sakit. Jadi semakin tinggi spesifitas suatu pemeriksaan, maka semakin banyak mendapatkan hasil pemeriksaan negatif pada orang yang tidak sakit, atau semakin sedikit jumlah positif palsunya.
Dan sensitivitas itu juga bisa kita sebut tingkat positif sebenarnya. Jadi adalah suatu probabilitas hasil tes positif dengan syarat individu tersebut benar-benar positif. Jadi spesifisitas tingkat negatif sebenarnya, sensitivitas adalah tingkat positif sebenarnya. Jadi spesifisitas tingkat negatif sebenarnya adalah probabilitas hasil tes negatif dengan syarat individu tersebut benar-benar negatif. Kesimpulannya dari abstrak, jadi kombinasi pemeriksaan CA125 dan Kallikrein akan menghasilkan suatu efisiensi diagnosis yang tinggi pada kanker ovarium stadium awal. Jadi dari pendahuluan, kanker ovarium ini adalah suatu silent killer di bidang obgyn, di mana hanya 25% saja yang terdeteksi pada stadium awal, dan 75% terdeteksi pada stadium lanjut, di mana memiliki mortalitas tinggi. Mengapa? Karena mudah kambuh. Jadi kanker ovarium stadium 3 itu 80% pasti kambuh dalam 2 tahun setelah kita nyatakan sembuh. Dan 5-year survival rate pada stadium lanjut itu hanya 30%. Jadi dari 100 orang yang bisa bertahan dalam 5 tahun, hanya 30 orang yang masih bisa bertahan hidup. Di mana memang gejalanya tidak ada spesifik, screeningnya kurang efektif. Jadi screening yang kita lakukan sekarang ini kalau memang ovariumnya itu sudah terjadi kelainan, sudah terjadi kanker. Tetapi sampai saat ini belum ada marker tools untuk memprediksi di saat ovarium sehat. Jadi masih belum ada sampai detik ini. Sehingga ini yang disebut suatu silent killer. Prognosis suatu kanker ovarium ditentukan oleh suatu kemampuan sel kanker ini untuk invasi dan metastasis, di mana membran sel, reseptor protein, dan matrik metaloproteinase atau matrik ekstraseluler memiliki peranan yang penting dalam mekanisme invasi dan metastasis, di mana komponen yang penting dalam hal tersebut adalah suatu regulasi protein. Di regulasi protein itu yang berperan penting salah satunya adalah protease. Jadi jika protease terlibat dalam proses metastasis, maka berpotensi menjadi penanda prognostik baru untuk kanker ovarium. Berbicara dengan protease, maka kallikrein adalah keluarga kelompok dari protease, di mana kallikrein adalah suatu enzim yang mempunyai tugas untuk memecah protein dan mengatalisis reaksi hidrolisis, di mana kallikrein itu memiliki 12 anggota, 1 sampai 12, di mana tiap masing-masing anggota spesifik pada organ-organ tertentu, dan pada ovarium dari kallikrein 1 sampai 12 yang paling prioritas yang paling banyak diekspresikan oleh kanker ovarium adalah KLK6. Jadi salah satu faktor yang berperan pada perkembangan dan metastasis kanker, di mana KLK ini kallikrein diregulasi oleh hormon steroid dan eh, neurotransmitter lain pada sel kanker. Jadi kami melihat kallikrein ini bisa sebagai biomarker, indikator progresivitas penyakit dan mengendalikan proses metastasis. Tujuan penelitian ini adalah menguji tingkat akurasi, sensitivitas, spesifisitas kallikrein 6 dibanding CA125. Manfaatnya adalah diharapkan KLK6 dapat digunakan sebagai penanda biologis yang akurat untuk kanker tipe ovarium, tipe epitelial yang melebihi atau paling tidak sama dengan CA125. Kombinasi kedua penanda tersebut memberikan manfaat yang lebih terutama untuk deteksi dini kanker ovarium tipe epitel sehingga dapat meningkatkan ketahanan dan kualitas hidup pasien. Bahan dan metodenya adalah rancangan dan jenis penelitian adalah suatu uji diagnostik desain potong lintang, yaitu cross-seksional. Kita lakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, di POSA, di patologi anatomi, dan patologi klinik.
membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun, di mana subjeknya adalah suatu wanita yang didiagnosis suatu tumor ovarium. Kriteria inklusi kita adalah suatu pasien dengan diagnosa tumor ovarium, entah itu curiga ganas atau tidak. Kemudian kita lakukan operasinya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kemudian tidak pernah didiagnosa keganasan ginekologi sebelumnya dan bersedia menjadi subjek penelitian. Kemudian kriteria eksklusi kita adalah suatu kanker ovarium tipe non-epitel, borderline tumor, kemudian kanker ovarium stadium lanjut, dan atau pasien menolak menjadi subjek penelitian. Prediktor penelitian kita adalah perbandingan sensitivitas, spesifitas, positif predictive value, negatif predictive value dengan kecurigaan keganasan CA125 lebih dari 35 dan Kaligreen 6 lebih dari 3,1. Teknik pengambilan sampel, jadi sampel ini jumlahnya 60 pasien tumor ovarium, pengambilan sampel darah dilakukan sebelum operasi untuk pemeriksaan CA125 secara ELISA dan pemeriksaan Kaligreen menggunakan reagen ELISA Enseo Life Science, produk dari Amerika. Pengukurannya menggunakan microplate reader Biorad model 680 dengan perangkat lunak microplate manager versi 5.21 dan pemeriksaan histopatologi anatomi di Laboratorium Patologi Anatomi Dr. Sutomo. Data ini kemudian dicatat untuk pengumpulan data, analisa statistik dilakukan untuk melihat perbedaan kadar Kaligreen 6 serum antara pasien dengan tumor ovarium jinak dan pasien dengan kanker ovarium stadium awal. Jadi perbedaan sensitivitas dan spesifik penanda tumor, korelasi antara CA125 dan Kaligreen 6 menggunakan perangkat lunak SPSS digunakan untuk analisa statistik. Jadi analisa statistik kita menggunakan perangkat lunak Metcalf dengan hitungan statistik menggunakan tingkat kemenangan P sama dengan 0,05 atau 5%, dikatakan signifikan bila P kurang dari 0,05. Kita juga menggunakan kurva ROC, reseptor reservoir eh, operator kalsifikasi untuk mengukur kinerja dari eh, penanda tumor, di mana area di bawah kurva ROC CA125 sekitar 0,4 lebih rendah daripada KLK6 yang 0,7. Jadi AUC yang baik adalah AUC yang mendekati 1,0 menunjukkan bahwa tes memiliki diskriminasi yang hampir sempurna, sedang AUC yang mendekati 0,5 dikarenakan diskriminasi buruk. Hasil penelitiannya adalah dari 60 pasien, kita dapatkan 30 pasien kanker ovarium, 30 pasien tumor jinak, ada pasien kanker ovarium 26 pasien pada stadium 1, 4 pasien stadium 2. Usia rata-rata pada kelompok kanker ovarium adalah 46,3 tahun dan pada kelompok tumor jinak adalah 46. Berdasarkan analisis statistik menunjukkan T2 free sample test data terdistribusi normal tetapi tidak signifikan dengan p-value 0,9. Pada pasien sehat kita lihat Kaligreen 6 dengan rata-rata distribusi nilai 1,2 pada kanker ovarium stadium 1,12, pada kanker ovarium stadium 2, 110, dan CA125 pada pasien sehat memiliki distribusi nilai 15 pada stadium 1, 125, dan stadium 2 dengan 1.021. Berdasarkan perbandingan analisis statistik dari ketiga kelompok, data terdistribusi tidak normal tetapi signifikan. Jadi ternyata cut-off Kaligreen ini kita amati dalam 5 tahun sebelum kita melakukan penelitian, cut-off-nya berbeda-beda. Jadi terpaksa kita harus membuat cut-off sendiri berdasarkan
data-data kita sendiri. Jadi ada banyak cut-off yang beredar di seluruh dunia, di mana akhirnya dari pemeriksaan statistik ROC, AUC, dan sebagainya, maka cut-off yang kita pakai adalah 3,1, di mana memiliki sensitivitas 50%, spesifisitas 100%, nilai prediktor positif 100%, nilai prediktor negatif 60,6%. Kalau kita bandingkan dengan SCA-125, maka Kali-Green ini memiliki kelebihan spesiesitas lebih tinggi dibanding SCA-125. Tetapi tetap sensitivitasnya tetap lebih rendah daripada CA125, di mana memang CA125 ini sangat sensitif, di mana kadang-kadang juga positif palsunya tinggi, dia akan meningkat pada endometriosis, meningkat pada suatu infeksi kronis. Jadi memang kadang-kadang terlalu sensitif juga ada kelemahannya. Jadi pemeriksaan penanda tumor tunggal CA125 memiliki sensitivitas tertinggi 70% dibanding Kali-Green 6 dengan cut-off 3,1 yang memiliki sensitivitas 50%. Spesifitas tertinggi dimiliki oleh Kali-Green 6 dengan cut-off 3,1, yaitu 100%, baik digunakan untuk pemeriksaan penanda tumor tunggal maupun kombinasi dengan CA125 sebagai standar. Ya, jadi kalau kita perhatikan, maka kombinasi dua ini diharapkan kurang lebih akan lebih meningkatkan sensitivitas screening kita. Karena kita tadi mencoba memakai cut-off tertentu dari pilihan cut-off yang berbeda, maka kita mencoba mencarinya dengan kurva ROC. Jadi kurva karakter operator penerima adalah suatu plot grafis yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan diagnostik pengklasifikasian biner. Jadi memang dia bertujuan untuk mengklasifikasikan keadaan penyakit pasien menjadi positif atau negatif berdasarkan hasil tes dan untuk menentukan nilai batas optimal dengan kinerja diagnosis terbaik. Jadi untuk menilai kinerja diagnosis suatu tes secara keseluruhan dan untuk membandingkan dua kinerja atau lebih dari tes diagnosis, ya dalam hal ini kita membandingkan A125 eh, dan KLK6. Jadi berkaitan apa antara AUC dengan ROC? Jadi pengukuran kinerja untuk masalah klasifikasi pada berbagai pengukuran eh, nilai ambang. ROC adalah suatu kurva probabilitas dan AUC mewakili derajat atau ukuran keterpisahan. Jadi ini menunjukkan suatu seberapa besar kemampuan model dalam membeda-bedakan kelasnya. Jadi untuk menggunakan eh, kurva ROC ini juga diberikan pemahaman nilai ambang batas klasifikasi yang mengembalikan sudut kiri atas kurva. Jadi semakin grafik data pemeriksaan ini mendekati garis hijau ini semakin baik. Jadi ROC yang bagus jadi adalah semakin dekat kurva ROC ke pojok kiri atas grafis, maka keakuratan pengujian akan semakin tinggi karena di pojok kiri atas memiliki sensitivitas 1 dan angka positif palsunya 0 atau spesifitasnya 1. Jadi kurva ROC yang ideal adalah AUC-nya mendekati 1. Ya, dalam hal ini maka Kali-Green 6 lebih unggul untuk spesifitasnya dibanding 125. Jadi pembahasan dari penelitian kita adalah
Kalau kita lihat dari usia rata-rata kanker ovarium stadium awal itu cukup range-nya cukup luas ya, antara hampir 40 sampai 50. Pada penelitian ini rata-ratanya dalam 46 tahun pada usia prakanker hingga kanker in situ sekitar 37 sampai 46 tahun. Penelitian lain, Serbini dan teman-teman memiliki rata-rata usia pada kanker ovarium stadium lanjut sekitar 59 tahun. Dapat disimpulkan pada usia 45 atau pre-menopause, screening penanda tumor atau USG diperlukan untuk deteksi dini kanker ovarium. Penemuan biomarker baru untuk diagnosis dini, prognosis, pemantauan, dan respon terapi berperan pada klinis yang lebih baik, sehingga biomarker diperlukan untuk screening awal suatu kanker, terutama pada tahap awal. Jadi yang perlu diingat, pemeriksaan screening ini juga menentukan nantinya kekambuhan. Jadi kalau misalnya pada pemeriksaan sebelum operasi kadarnya rendah, ternyata dia itu suatu kanker, maka untuk selanjutnya biomarker itu tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita pakai untuk pemeriksaan screening kekambuhan. Ya. Tetapi bila tumor marker itu tinggi sebelum operasi dan rendah setelah operasi, setelah terapi, dan ternyata pada perjalanannya dia naik lagi. Nah, ini adalah suatu penanda kalau itu memang benar-benar suatu progresivitas atau kekambuhan. Jadi, di sini pentingnya biomarker ini kita periksakan sebelum operasi. Kalau ternyata terjadi suatu eh, negatif palsu, ya hal ini tidak bisa kita pakai untuk screening kekambuhan. CA125 memiliki sensitivitas lebih tinggi dan spesifitas lebih rendah. Jadi peningkatan CA125 juga terjadi pada endometriosis dan infeksi kronis. Pada peneliti lain, Koch dan kawan-kawan, sensitivitas KLK6 lebih rendah dan spesifitasnya lebih tinggi dibanding CA125. Nah, ini sama dengan penelitian kita. Peneliti lain, Sarbini dan Diamandis, mengatakan sensitivitas kallikrein 6 lebih rendah dan spesifitasnya sama dengan CA125. Di mana penelitian kita kurang lebih sama dengan penelitian Koch, di mana peningkatan spesifitas yang signifikan pada kallikrein 6 dan P bermakna lebih spesifik untuk kanker ovarium daripada CA125. Penelitian ini mendukung kombinasi kallikrein 6 dan CA125 dapat meningkatkan efisiensi diagnostik. Kita membahas peneliti-peneliti sebelumnya di mana cut-off kallikrein 6 sangat berbeda-beda, ini yang menjadi masalah sampai sekarang. Kalau kita perhatikan 2015 Diaminis cut-off-nya 15, yang 2014 cut-off-nya 3,1. Valeri 2013 cut-off-nya 4,4. Koch 2012 cut-off-nya 6. Serbini 2011 cut-off-nya 3,1. Bandiera cut-off-nya 10. Jadi ini juga menjadikan problem tersendiri di mana sampai detik ini masih belum ada kesepakatan yang pasti secara serempak. Jadi sebagian peneliti setuju bahwa batas rendah terbaik dari kallikrein 6 3,1 dan ini yang kita pakai pada penelitian ini. Penelitian ini juga menampilkan berbagai jenis cut-off seperti peneliti-peneliti sebelumnya dan menunjukkan cut-off terbaik adalah 3,1 dengan P kurang dari 0,5, suatu hal yang bermakna untuk memprediksi keganasan ovarium. Biomarker ini bisa dikatakan lebih spesifik untuk kanker ovarium daripada CA125 karena peningkatannya tidak terlihat pada tumor jinak. Serum kallikrein 6 adalah suatu biomarker baru untuk karsinoma ovarium. Sensitivitasnya lebih rendah dan spesifitasnya lebih tinggi dari CA125 pada kanker ovarium stadium awal. Peneliti Jacob dan teman-teman mengatakan sensitivitas dan spesifitas CA125
dan kalikirin 6 dan kombinasinya masih belum memenuhi kriteria untuk sebagai screening, di mana di pro kontra untuk menentukan cut off dari kalikirin 6. Penelitian ini kombinasi CA125 dan KLK6 saling melengkapi jika dibanding hanya sekedar pemeriksaan CA125 saja. Dari pemeriksaan meta-analisa menggunakan uji kappa dan uji McNemar bertujuan untuk melihat kesesuaian hasil antara penanda tumor dan klinisnya, menunjukkan bahwa KLK6 dapat membantu prediksi keberadaan kanker berdasarkan AUC 0,7. KLK6 meningkat pada stadium lanjut dan dengan tingkat penyakit yang lebih tinggi. Indikator prognosis pada kondisi pasien KLK6 praoperasi lebih dari cut off menunjukkan suatu prognosis yang lebih buruk daripada pasien dengan KLK yang tinggi. Jadi semakin tinggi KLK, kadar KLK, maka prognosisnya akan semakin lebih buruk. Nilai prognosis A125 menghilang dalam analisis multivariat, sedangkan KLK6 merupakan indikator prognostik independen. KLK6 kemungkinan berasal dari sel tumor, kadarnya menurun secara signifikan setelah operasi dilakukan. Jika peretase ini terlibat dalam perkembangan kanker, dapat dijadikan sebagai target terapi dan kemungkinan layak untuk diterapi lebih lanjut. Peneliti Yosef dan teman-teman pemantuan pasien kanker ovarium dengan KLK6, serum KLK6 tidak meningkat pada kanker payudara, tiroid, testis, GI tract, prostat, paru-paru, dan menunjukkan bahwa KLK6 merupakan biomarker kanker ovarium yang spesifik. Spesiesitas KLK6 yang tinggi merupakan potensi biomarker kanker ovarium dan kombinasinya dengan CA125 adalah suatu diagnosis yang cukup efektif, akurat pada kanker ovarium semua stadium, di mana saat ini memiliki keterbatasan kit set diagnostik KLK6 masih terbatas dan belum beredar luas sehingga harganya mahal, dan yang kedua mungkin cut off-nya yang sebagian besar peneliti menunjukkan bahwa cut off yang disepakati adalah 3,1. Jadi kesimpulannya adalah KLK6 suatu biomarker baru dengan spesifitas tinggi untuk kanker ovarium yang dapat meningkatkan akurasi diagnostis CA125. Penanda tumor gabungan CA125 dan kalikirin 6 menunjukkan efisiensi diagnostik yang lebih tinggi pada stadium awal. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Dr. Breman dong presentasinya. Presentasinya bagus. Ini kalikirin apa namanya? 6 ini menarik ya sebagai penanda keganasan loh. Berarti kan fungsinya kalau misalnya untuk umum misalkan anggap aja fungsinya sebagai temannya CA125 ya. Memang CA125 sampai saat ini masih kita sepakati sebagai tumor marker yang paling sensitif walaupun tidak spesifik. Jadi kan kini masih dalam menuju perjalanan mencari yang sensitif dan spesifik ya. Mungkin monggo silakan kita sambil nunggu pertanyaan. Mungkin kalau ada yang mau raise hand, mau langsung live, boleh silakan, kita apresiasi. Ini saya sambil nunggu, saya coba ada pertanyaan yang sudah ada di question and answer dari Dr. Indi ya. Bisa nggak dibandingkan pemeriksaan tumor marker tadi dengan pemeriksaan USG atau VC, baik spesifisitas dan sensitivitasnya terutama deteksi dininya. Silakan dokter. Iya, sangat bisa sekali dokter. Jadi kalikirin 6 ini juga kita anggap sebagai tumor marker yang biasanya kita pakai ya, CA125, CA199, CEA, dan sebagainya. Jadi perkembangan prediktor suatu keganasan, suatu tumor ovarium itu melalui dua jalur besar. Satu lewat pemeriksaan serum, dua lewat pemeriksaan USG. Jadi nanti akan suatu saat akan ketemu di tengah, di mana perkembangan ilmu screening USG juga
semakin maju dengan IOTA Acnex Index yang sayangnya saat ini masih harus berbayar. Tapi kalau kita perhatikan perkembangan USG untuk memprediksi suatu keganasan sejak 10 tahun yang lalu kita memakai simple rule ya, 5 tanda keganasan yaitu suatu papil, kemudian adanya asites, kemudian ukuran papil, jumlah papil, dinding tumor yang tebal, dan adanya neovaskularisasi baru. Jadi akan lebih baik suatu saat perkembangan ini kita kombinasikan ya. Dan saat ini kombinasinya hanya pada pemeriksaan CTA125, kemudian pemeriksaan ferritin ya. Kalau kita lihat yang LR1, LR2 itu ya Acnex Index, dan diharapkan nanti selanjutnya juga Kallikrein 6 itu bisa masuk dalam penghitungan kombinasi dengan eh, prediksinya dari jalur imaging. Jadi ada dua hal yang berbeda yang berjalan simultan antara screening prediksi keganasan dengan imaging dan screening prediksi keganasan dengan eh, suatu serum ya, baik itu pemeriksaan darah atau bahkan sebenarnya yang paling ideal ya jaringan ya. Tapi kalau jaringan kan sudah terjadi ya, sudah dioperasi. Yang kita harapkan kan sebelum operasi ini apa yang menjadi musuh kita nanti di meja operasi, apakah jinak, apakah ganas. Dan pemeriksaan serum ini tentunya harapannya tidak menyakitkan pasien, hanya pengambilan darah ya kira-kira hanya 5 cc, tidak merugikan pasien, ya hanya faktor biaya yang sangat-sangat jadi konsentrasi kita, keterbatasan kita untuk menekan biaya karena memang kadang-kadang kit setnya juga harus pesan sendiri. Ya, mungkin itu Dokter Pungki. Ya, ya. Jadi tadi sudah dijawab bahwa ada untuk screening ini ke arah USG sama ke arah marker ya. Ini kan kata kalimat kuncinya menegakkan mana yang kanker, mana yang bukan kanker ya. Dari USG itu masih ada yang paling simpel RMI ya yang kita pakai, tapi ada juga next model itu, tapi anunya banyak ya, tumor markernya banyak. Biayanya juga sangat tinggi ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nah ini pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan penting nih, Dokter Primandono. Permisi dok, apakah KLK6 tercover dengan BPJS ya? Dan apakah setiap pasien yang telah mendapatkan hasil jasa 25 mendukung ke arah surveillance perlu dilakukan pemeriksaan KLK6? Pertimbangannya apa? Terima kasih. Jadi mungkin pertanyaannya di cover BPJS, terus mungkin apakah harus semua dicek KLK atau mungkin yang curiga stadium awal saja? Atau ada apa-apa, ada pertimbangan khusus? Jadi kan ada karakteristik khusus yang kita lihat dalam hal ini. Kayak contohnya dulu saya penelitian tentang HE4 ya, Roma ya. Akhirnya konklusinya dan dari banyak penelitian itu ternyata dengan pemeriksaan HE4 itu atau Roma ya, JA125 plus HE4 itu bisa sangat bagus untuk menyingkirkan endometriosis. Karena seperti kita ketahui JA125 endometriosis kan tinggi semua, hampir semua tinggi, banyak. Nah, ini dengan HM4 ini bisa menyingkirkan yang endometriosis. Jadi mana yang true cancer, mana yang kok aja SO25 tinggi, HM4-nya rendah, endometriosis. Dan kalau dua-duanya tinggi baru mengarah ke kanker. Mungkin ini bisa nyambung sedikit. Silakan Dr. Firman. Iya, betul. Jadi memang waktu itu kita 2000 mulai Roma itu 2011 ya Dokter Pungki ya, HE4 kombinasi dengan CA125 dan sekarang CA125 dengan Kallikrein 6 ini kayaknya kok belum masuk secara resmi ya dokter di Indonesia ya dok. Jadi karena belum masuk secara resmi di Indonesia, laboratoriumnya juga masih belum siap, maka otomatis belum tercover BPJS. Tapi intinya mengapa sekarang setelah 13 tahun daripada kombinasi CA125 dan HE4 yang bisa lebih sensitif untuk menyingkirkan tanda-tanda infeksi dan endometriosis. Dan sekarang ini KLK6 di mana protease ini juga banyak ditemukan pada selain kanker ovarium juga tipe borderline, Dokter Pungki. Jadi memang tipe serus, musin, endometrioid, clear cell, seromusin ini semuanya ada borderline-nya. Di mana
protease yang sangat berperan pada borderline salah satunya adalah keluarga Kallikrein ini. Keluarga Kallikrein ini ada 12, 1 sampai 12. Jadi di mana 70% borderline ini adalah tipe serus. Nah, untuk tipe serus 75%-nya ini terdiagnosis pada stadium 1 dan bisa 25%-nya itu bisa bilateral. Tetapi lucunya kita secara umum internasional kanker ovarium itu paling banyak adalah tipe musin. Tapi kita di Sutomo tipe terbanyak kita adalah maaf terbalik. Jadi secara umum, secara rata-rata seluruh dunia kanker ovarium terbanyak itu adalah tipe serus. Tetapi di Sutomo tipe terbanyak kita adalah tipe musin, termasuk borderline-nya. Jadi musin borderline ovarium itu eh, 90% terdiagnosa pada stadium 1 dan yang bilateral ovarium yang menyerang ovarium bilateral itu hanya 10%. Dari situ mungkin nantinya dengan spesifitas Kallikrein 6 yang sampai mendekati 100% atau bahkan 100%, ini juga bisa membedakan bahwa ini adalah suatu borderline musin atau borderline serous atau borderline clear cell atau borderline endometrioid. Mengapa? Karena kalau kita berpikir zaman dulu borderline itu kita kemo, maka 10 tahun terakhir ini borderline sudah tidak kita kemo. Jadi, apakah bisa kambuh dengan tidak kita kemo? Jadi, penelitiannya itu yang di kemo dan yang tidak di kemo sebelum keputusan terbaru borderline tidak di kemo, itu tidak ada bedanya yang di kemo dan tidak di kemo, tetap bisa kambuh. Tetapi pada borderline, kekambuhan atau metastasis atau penyebaran invasi, itu istilahnya bukan metastasis, tapi implan. Hanya sekedar kata, perbedaan kata-kata saja, tetapi tampilan klinisnya adalah suatu kekambuhan tumor. Jadi kelihatan sekali tumornya adalah suatu pseudomyxoma. Karena katakanlah suatu pseudomyxoma kalau kita USG menunjukkan suatu tampilan seperti solid tumor. Ternyata begitu kita operasi tidak ada tumornya, hanya cairan yang sangat kental sekali. Dan di situ banyak implan-implan. Implan-implan itu ya sama sebenarnya seperti metastasis bintik-bintik di seluruh dinding usus, di seluruh dinding perut, ukuran tidak sampai 1 senti tapi menyeluruh. Nah, ini terus kita apakan? Sehingga dengan screening-screening yang baru ini, terutama pada usia muda yang masa depannya masih panjang, kita perlu screening yang lain. Salah satunya adalah dengan Kallikrein 6 ini. Harapannya begitu. Kalau memang nanti dari pakar-pakar ahli seluruh dunia pendapat sudah menentukan cut off terbaiknya. Jadi sementara ini cut off terbaiknya ya ya mungkin baru 90% ya disetujui ya adalah suatu dengan kadar 3,14 tadi. Mungkin begitu Dokter Pungki. Iya, ini belum masuk resmi ya, berarti mendatangkan kit sendiri harganya relatif mahal teman-teman untuk sekarang ya. Harganya kalau diperiksa sama seperti HE4 Dokter Pungki. HE4 Oh berapa sudah, sekarang ya? 1 jutaan eh, ya HE4 ya. sekitar 500 ya, CSO Sudah. 25 plus HM4 1 juta, dua. Iya, iya, Oh, iya. Adnex. Iya masih kurang lebih Berarti sudah bisa masih diperiksakan ya? Sudah bisa diperiksakan sekarang? sudah bisa Oh, diperiksakan. sudah bisa. Selain untuk CA ovarium, kira-kira ada CA lain yang sensitif untuk ini, Dokter? Ya, tergantung KLK-nya ini ada 12 kelompok, ada 12 strains. 1, 2, 3, 4. Jadi KLK misalnya KLK 1 itu adalah spesifik untuk GI tract, KLK 5 untuk prostat, KLK 9 untuk paru, KLK. Jadi kita dari penentuan KLK yang terbaik untuk ovarium itu sendiri juga masih perdebatan sampai saat ini. Apakah ternyata Kallikrein 6 juga ada penelitian yang mengatakan juga muncul pada organ lain dan sebagainya. Jadi ini masih terlalu awal untuk dipasarkan secara umum, Dokter Pungki dan senior-senior sejawat semuanya. Jadi ini wacana kita untuk mencari marker baru lain, kombinasi lain setelah HE4 ini apa yang kira-kira bisa memprediksi suatu
tumor yang mirip-mirip suatu kanker, yaitu borderline atau endometriosis yang sudah mulai berubah menjadi endometrioid karsinoma atau endometriosis yang sudah mulai berubah menjadi clear cell karsinoma. Dan ini masih perlu penelitian lanjutan antara yang borderline, endometriosis, dan kanker ovarium. Ya, untuk selanjutnya mungkin itu. Kalau untuk screening kira-kira ada perannya nggak? Apakah ada penelitian yang sudah menggunakan KLK6 sebagai screening untuk sel ovarium atau tumor ovarium? Iya, mulai tahun 2011 atau 2012 ya penelitian yang awal-awal ini untuk screening, tapi itu tadi cut off-nya yang jadi masalah, Dokter Pungki. Cut off-nya macam-macam, banyak penelitian, ada yang cut off 10, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 6, ada yang juga sama seperti cut off kita 3,1. Tapi kalau kita lihat tadi grafik eh, yang kita tampilkan saat perbedaan banyak macam-macam dari cut off yang pada pasien kita sendiri itu kita menemukan cut off terbaiknya adalah cut off terbaik terendah yang paling rendah adalah 3,1. Apakah itu nanti cut off terendah itu apakah benar-benar tetap yang terbaik apa tidak ini kita juga menunggu kesepakatan yang lain karena belum 100% sepakat dengan cut off 3,1. Ya, oke. Mungkin dari audiens apakah ada pertanyaan lagi mungkin tentang penelitian ini sangat menarik ya, sebagai alternatif ya. Ini mungkin beberapa penelitian belum bisa diaplikasikan ke pasien langsung, tapi ini sebagai suatu langkah ke depan. Nanti mungkin dalam beberapa tahun lagi bisa ada penelitian lebih bagus, yang lebih dengan sampel lebih banyak ya, sehingga bisa menjadi rekomendasi. Iya, iya, betul, Mungkin betul. iya ya, Jadi sudah kita nggak ada hanya pertanyaan lagi ya. mengikuti perkembangan, tapi aplikasi klinis kepada masyarakat Indonesia masih kita pilih-pilih untung ruginya, terutama masalah biaya. Iya, Tetap tidak menggantikan USG ya, sama, USG iya, itu paling sama tinggi juga ya. analoginya kita harus tahu obat-obat terapi imun, terapi target yang terbaru-terbaru, tapi apakah itu nanti dipakai pada pasien-pasien di Indonesia juga kan juga belum tentu. Ya mungkin seperti itu, Dokter Pungki. Paling tidak kita tahu bahwa ada penelitian-penelitian baru atau obat-obat baru yang beredar di luar Indonesia dan tentunya akan kita pilih-pilih lagi apakah akan kita pakai di Indonesia atau tidak. Itu juga banyak pertimbangan faktor-faktor A sampai Z, terutama faktor pembiayaan. Pasti dipakai Dokter Mandono, cuman masalahnya kapan itu aja, tahun berapa. Iya, Iya. nunggu Tunggu harganya jadi nunggu harga ekonomis. obatnya murah, nunggu kitsetnya murah begitu ya, Dokter Pungki ya. Ah, Memang kadang-kadang kita iya, iya, selalu bermimpi untuk itu. iya, semoga bisa segera. Kayaknya kok dari question answer sudah tidak ada pertanyaan lagi ya mungkin. Ya, Dokter Tio kira-kira gimana? Masih ada waktu lagi apa gimana? Sudah nggak ada pertanyaan lagi mungkin. Saya rasa juga ini sudah sangat sudah sangat banyak yang dipresentasikan. Ini sangat cukup sensitif untuk stadium saat stadium awal terutama ya. Stadium awal itu biasanya CSA25-nya juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi saya rasa ini bisa jadi reference point untuk kita untuk penelitian dan lebih lanjut. Mungkin saya kembalikan Dokter Tio ya. Terima kasih banyak atas semua masukannya dan perhatiannya. Saya rasa sudah hampir jam 2. Silakan Dokter Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, baik, matur nuwun Dr. Primandono, Dr. Pungki atas materi yang sudah disampaikan. Jadi terima kasih banyak juga untuk para peserta atas perhatian yang diberikan, atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Em, Semoga menjadi tambahan ilmu dalam nantinya menjalankan praktik ya, walaupun nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Pungki dan Dr. Primandono mungkin tidak akan bisa langsung diaplikasikan, tapi paling tidak sudah jadi referensi atau tambahan ilmu yang nanti apabila memang sudah siap untuk digunakan kita juga sudah paham ya. Mungkin dari kami saya cukupkan. Hmm, jangan lupa nanti apabila ada kegiatan pos yang akan datang untuk bergabung sebagai pengingat bahwa kegiatan pos ini akan kami laksanakan setiap 2 mingguan dan akan kami usahakan untuk terutama yang sekarang lagi
panas untuk dibahas adalah terkait SKP Kemenkes nih. Saya mewakili Dr. Ecita dan Dr. Dimas izin undur diri. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Wondi, Dr. Pungki. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.